Halo semuanya, disclaimer dulu. Konten gibah film Raya and the Last Dragon ini adalah spoiler review. Untuk kalian yang mau tahu review non-spoilernya ada di description box. So, selamat menikmati. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Selamat datang semuanya. Halo para majelis gibah, semuanya di sini. Ada siapa aja di sini? Ada Jiro, ada Nel Tasya Romanov, ada Kak Kiki, ada Mas Santo, ada makhluk toksik Yuzu yang belum nonton juga itu. Belum nonton tapi belum nimbrung. Iya. Oke, di sini kita bakalan bahas tentang Raya and the Last Dragon, film Disney Princess terbaru dari yang mewakili apa ya? Mewakili Asia Tenggara. Baru tayang kemarin Rabu di bioskop dan juga premium akses di Disney Plus, Hotstar. Lalu kalau mau baca premisnya ya, Raya ini kisah princess representasi Asia Tenggara yang tinggal di sebuah negara distopia multi etnis dan sedang dalam kondisi terpecah belah. Nah, si Raya ini bertujuan untuk menyatukan suku di negara yang bernama Kumandra. Nah, caranya yaitu dengan mencari naga terakhir yang punya power sebagai pemersatu bangsa. Jadi nggak cuma si Sky atau Tante Ernie sebagai pemersatu bangsa, tapi Sisu. Tapi Sisu adalah si naga pemersatu bangsa gitu. Dari impresi pertama ya, impresiku tentang Raya ini awalnya sih ragu kalau kita nonton tentang trailernya gitu, promotion materialnya juga ngerasa kurang. Waktu kita nonton trailernya nggak ngerasa greget gitu, gimana ya biasa banget lah ya. Tapi karena ini pertama kalinya kultur Asia Tenggara itu diangkat dan ditunjukkan di mata internasional, itu kalau kita tahu film ini bakalan flop tuh kita malu juga kan di mata internasional. Wah, kita udah membanggakan ternyata flop gitu. Ya udahlah, kita anggap filmnya semoga biasa aja gitu. Ternyata ekspektasinya di luar itu sih. Ternyata filmnya menurutku sih memuaskan dari banyak segi. Mulai dari animasinya, tone warnanya, terus banyak mengcapture elemen-elemen budaya Asia Tenggara, terutama kita yang tinggal di Indonesia tuh pasti akan sok merelatekan dengan referensi-referensi. Ini Indonesia banget nih, ini ya itulah ya. Itu dah kebiasaannya orang Indonesia banget. So, gimana menurut kalian tentang Raya and the Last Dragon? Nel, silakan. Ya, tadi aku juga underestimate sih sebenarnya pas awal nonton. Terus makanya aku bingung mau IMAX apa biasa gitu. Akhirnya ya udah, karena kalian udah pada nonton semua, ada aku daripada di spoiler, aku langsung ke bioskop aja gitu kan. Oke. Dan ternyata filmnya keren. Udah Jadinya gitu, IMAX aku apa seneng ya. Nggak, reguler dulu, nanti kalau ada waktu IMAX. Mantap. Jadi ya bagus ya, apa isu yang diangkat itu tentang, kalau menurut aku, tentang isu kepercayaan ya, trust isu ya. Jadi di situ emang relate banget sih dengan kehidupan orang Asia Tenggara kan, yang kadang-kadang ya nggak jauh-jauh dari isu ketidakpercayaan gitu. Iya. Dan dikemas secara sederhana sehingga anak kecil aja bisa ngerti gitu kan. Ya untuk saking simpelnya itu kan ketebak itu alurnya tuh sampai ketebak sama orang-orang yang kita kan udah ya dewasa lah, menengah gitu kan. Jadi ketebak ya, tapi nggak masalah sih, semua itu tertutup sama sinematografinya, animasinya nggak usah ditanya. Ya ibaratnya makanan empuk lah ya untuk anak-anak 13 tahun ke atas tuh terpuaskan dengan film Disney Princess terbaru ini. Gitu. Ada lagi, Nel? Iya, nggak ada adegan yang nggak senonoh sama sekali, pokoknya sedikit pun nggak ada yang
pornografi juga nggak ada gitu kan. Iya. Kalau misalkan Raya ciuman sama si Sisu ya itu terlalu vulgar sih. Jadi nggak mungkin lah ya. Itu aku udah itu kita udah khawatir itu waktu dia lihat-lihatan di awal itu kan Disney sama jenis gitu kan, tapi alhamdulillah enggak ternyata. Keren dah itu aja. Oke. Dari Kak Kiki, gimana Kak Kiki? Oh, audionya masih mati. Audio. Yang lain dulu. Oke. Yang lain dulu. Ciro, silakan. Trailernya berarti. Ciro mau Review trailernya berarti ya. Jiro. Putus. Sorry, kenapa? silakan. Ya Jiro kan belum nonton. Oh Jiro ya, Yus yang belum nonton. Ya Jiro. Gimana sih Jiro? First impressionmu doh. Oke. First impression. Gue justru malah ekspektasinya tinggi sih sama Raya karena bukan ekspektasi tapi gue menunggu. Mungkin bukan ekspektasi, tapi gue menunggu. Gue udah ngikutin dari lama tapi gue tidak mencari informasi apapun tentang Raya. Oke. Jadi bahkan gue nggak tahu kalau pengisi suaranya Sisu tuh si Aquafina, gue nggak tahu. Ya oke. Surprise ya. Jadi punya elemen surprise dari situ ya. Tapi begitu nonton langsung kerasa banget ini kayak suaranya Aquafina. Jadi nanti kita bahas lebih detail. Cuma untuk first impression, gue kayak nonton Frozen dicampur Kung Fu Panda. Oke. Itu aku malah justru punya pandangan yang lain tuh. Nggak ada sih. Muaranya nggak keren. Cuman Frozen 2 ya. Frozen 2 dicampur Kung Fu Panda. Nah, cuman gue bisa acungin jempol, gue suka. Gue bisa bilang ini lebih menarik daripada Frozen 2 jauh. Frozen 2 masih ada membosankan, ada yang nggak jelas, bahkan gue sampai di titik mikir kayak bikin Frozen 2 kayaknya agak gelek ya. Oke. Tapi kalau di sini ini rapi. Iya. Menurut gue ini lumayan panjang ya filmnya. Ya. Gue ngerasa kayak lumayan panjang, tapi gue bisa menikmati sih dari awal. Dan gue baru ngeliat jam di akhir, jadi kayak akhirnya gue udah tahu, udah ketebak pasti akhirnya begini bla 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 bla, udah ketebak. Ya benar. Cuman dari sampai menjelang akhirnya itu tuh gue lumayan bisa menikmati. Oke. Ya ini sebenarnya walaupun ini Disney Princess tapi konsepnya tuh berbeda jauh sama Moana, berbeda jauh sama Frozen karena nggak ada sentuhan musikal di film ini, lebih ke adventural, nggak ada soundtrack yang disisipkan di tengah film kan, gitu. Oh iya benar kan? Iya kan? Tapi scoringnya lumayan memorable. Iya. Scoring ilustrasi musiknya ya. Tapi kan nggak perlu ada adegan nyanyi nggak penting gitu loh, contoh maksudnya tuh. Jadi emangnya fokus di story gitu. Jadi nggak ada sisipan soundtrack terlalu sering gitu. Jadi kita nggak perlu karaoke ria kayak Frozen 2 gitu. Jadi yang gue iakan lah dengan statementnya si Jiro barusan tentang lebih bagus daripada Frozen 2 gitu. Frozen 2. Ada lagi? Siapa yang mau speak up lagi? Ada Kak Nisa tadi atau Kak Kiki mau speak up? Atau. Saya om. Nah, tuh Mbak Kiki. Ayo Mbak Kiki. Anto Mochi Ranger biru keemasan. Kepanjangan ya, gak apa-apa lagi. Kalau ya pakai nama Goldie aja. Ya? Kedengaran. Oke. Kalau menurut saya ini film 2 jam ya. Itu nggak berasa banget, bener adventure-nya berasa benar-benar kita menikmati setiap adegan-adegan. Terus kalau saya mau jenis filmnya emang bener buat family banget. Dimana dari orang tua ya buat mendidik ke anak-anaknya, yang maksudnya itu anak-anak tuh ya anak
masih 5 tahun kan biasa suka nonton kartun ya kalau dalam hal ini ya. Ini orang tua bisa ngajarin, nih kita mendidik nih anaknya. Nge-lag. Dia yang nge-lag. Ya, sebagai film yang edukatif lah ya untuk anak-anak gitu. Ya, kita semua tahu lah. Disney Princess tuh emang pasarnya untuk anak-anak gitu. Yang rambut pendek tuh siapa tuh? Yang Nomari ya? Namira ya? Namari. Yes. Princess Undercut. Yang harusnya wakil si Dragon itu harusnya kan menjadi bad ending. Tapi di sini kalau dibikin bad ending, gue rasa sih kalau buat anak-anak nggak bakalan bisa masuk gitu. Jadi sedih kan. Gitu. Jadi gue rasa sih unsur-unsur udah jangan dibikin gini, bikin happy ending, tapi berasa ini loh, gue pas di terakhir pun berasa happy ending tapi sedih gitu loh. Ada kebahagiaan. Akhirnya mereka bisa bersatu lagi walaupun memang butuh perjuangan yang cukup keras ya, mempersatukan banyak wilayah begitu. Itu aja sih, itu sih kalau menurut saya. Jadi ya emang film ini emang cukup menghiburnya dan mendidik untuk anak-anak pun juga sangat diperhatikan oleh Disney sih kalau di sini. Gitu. Oke. Ya, kalau kita bahas dari happy endingnya sih kita sepakat kalau ini bukan kayak film Disney seperti biasanya ya, yang biasanya berending dengan pernikahan terus happily ever after kayak gitu loh. Jadi emang fokusnya, tujuannya si Raya itu emang untuk mempersatukan etnis-etnisnya, suku-suku yang ada di Kumandra itu. Jadi bukan untuk kebahagiaan dirinya pribadi, tapi emang untuk negaranya gitu. Jadi emang bahasa lainnya tuh kayak Princess Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Dia mempersatukan semua suku jadi satu gitu. Tapi juga jauh berasa sih maksudnya. Itu kalau menurut saya. Oke. Coba Mbak Nur Anis, kalau Mbak Nur Anis bagaimana? Ya, kalau buat aku ceritanya emang ringan. Dari anak-anak sampai dewasa tuh bisa ngikutin. Terus kelihatan gitu dari ukiran-ukiran, terus dari bajunya, motif bajunya, kan sempat dilihatin kayak ada motif batik tuh. Iya. Jadi emang Asia banget. Terus Tom Yum yang bapaknya mau ngumpulin bareng dikasih makanan gitu kan, Tom Yum ya. Iya bener lah. Lengkap dengan pengenalan rempah-rempah ya. Spices Asianya diliatin banget tuh. Dan di callback lagi Tom Yum-nya. Bener-bener. Terus ya emang ya lebih ke budaya, terus ke edukasi sama pentingnya kepercayaan sih. Walaupun kita udah dihianatin atau disakitin, tetap harus ngasih kesempatan kedua gitu. Oke. Good point. Ada lagi? Ya itu sih yang aku tangkap tentang bagaimana kita memberikan kesempatan kedua walaupun ya sahabat. Kalau aku sih itu. Oke, kalau sama karakter Rayanya sendiri, apakah itu udah cukup mewakili wajah Asia Tenggara atau masih cukup kecewa? Gimana menurut Kak Nisa? Cukup mewakili. Cukup mewakili dengan rambut hitam, terus kulit nggak mansum. Ya kulitnya juga kuning langsat kan, nggak yang putih banget. Ya, itu sekilas mirip Tara Basro nggak sih? Aku sih lihatnya Tara Basro lagi berpetualang deh. Versi animasi ya, Tara Basro versi animasi. Bener, agak mirip sih. Kalau Tara Basro, Anggun. Mirip Anggun. Iya. Sawo mateng, lebih ke sawo mateng. Ya meskipun wajah Asia Tenggara itu kan lumayan bervariatif ya. Di Filipina atau Thailand kan mungkin lebih putih, tapi
untungnya si Raya ini dideskripsikan yang kulit hitam yang apa ya, sawo matang lah ya. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia tuh kayak ini kelihatannya kaum kita deh kayak gitu. Tadi emang sukunya suku Melayu, lebih banyak suku Melayunya daripada suku Filipina atau Bangkok gitu. Mana Maria tomboy banget ya. Aku pikir cowok tadinya. Iya, iya. Tapi dia Iya, karena dia memvisualisasikan princess tuh yang nggak terlalu anggun gitu, yang lebih garang, rambutnya undercut kan terlalu preman banget ya. Iya, iya. Itu good point Iya, sih. ekstrim. Potongan rambutnya ekstrim. Iya, undercut. Ada lagi? Kalau yang anak kecil itu Anak kecilnya kelihatan orang Filipin gitu deh, atau yang bayi itu ya, Nesa kan itu kayak Nesa ya itu. Iya. Iya, si Noy. Nesa itu. Namanya Noy. Kecil tapi aksi. Ya, Noy kepanjangan dari annoying kelihatannya. Oke, kita langsung ke bagian karakterisasi deh. Kalian apakah cukup tertarik dengan karakterisasi? Kak Kiki, silakan. Karakter favoritnya mungkin ada yang pengen Karakter favoritnya justru yang si Namari sih, Dark. Jadi apa ya? Sebenarnya dia tuh baik, cuma karena ngerasa pengen bantuin apa namanya suku Feng kan, jadi dia terkesannya kayak ya egois atau menang sendiri gitu, tapi sebenarnya dari dirinya sendiri, makanya si Sisu percaya itu. Jadi kita harus ngelihat dari behind the scene seseorang sih kayak gitu. Oke. Ya, jadi menarik aja karakter si Namarinya sendiri malahan, kalau makanya dia yang dipercaya untuk terakhir kali. Spoiler, boleh ya? Gak apa-apa. Kayak gitu. Ini dari awal udah dikasih warning kok, kalau emang ini bakalan spoiler. Santai. Iya, maksudnya itu sih karakternya tuh yang gue pikir sih ketika nonton ini, kalau untuk disamain kita ya, gue mikirnya negara Feng itu kayak Singapurnya, karena dia teknologinya canggih kan, pakai kanal-kanal di Ya. Hak itu Indonesianya gitu, yang kayak ibarat kata Pulau Jawanya lah, semua ada gitu kan. Kayak gue mikir daya alam. Kehijauannya juga Indonesia banget ya. Tel itu kayak di Papuanya gitulah, yang semua dikeruk alamnya itu kayak gitu. Jadi lebih ke Myanmar kalau nggak salah itu. Iya, maksudnya Myanmar lah gitu, kayak sentilan buat negara-negara kita aja gitu, bener-bener representatif banget gitu. Dari petanya juga, peta dragonnya tuh sama lah gitu. Itu sih, jadi sesuai banget lah, sesuai ekspektasi kayak gitu. Dan karakter yang menarik tadi si Namarinya itu sendiri. Kalau si Noi sih emang itu kungfu panda banget. Lucu itu yang monyet 3 itu. Iya. Monyet 3 itu. Iya. Nah itu. Oke. Jadi selain karakternya yang unik juga di notice tadi sama Kak Kiki tentang pembagian negara bagiannya ya, yang emang represent kalau banyak variasi, banyak apa ya, etnis yang bermacam-macam gitu dalam satu negara gitu ceritanya. Terus selain karakter-karakter itu kan ada satu karakter yang emang sangat penting, yaitu The Last Dragon-nya itu sendiri, si Sisu yang diperankan oleh Awkwafina. Ya. Ini film juga tapi unicorn. Iya, unicorn. Tapi menurutku kalau misalkan film ini kalau nggak ada Awkwafina sebagai Last Dragon, kelihatannya juga powernya nggak akan sekuat ini sih. Jadi ngelihat karakter si Last Dragon-nya sih, visualisasi karakter dari manusianya, dari naganya itu mukanya udah Awkwafina banget gitu. Jadi kalau kita merem, kita nggak tahu riset ini Awkwafina tuh, kita langsung iya kan? Jadi kita langsung jatuh cinta sama si Su ini gitu.
kenapa Aquafina banget ya? Iya kan? Dari suara, dari semuanya bener begitu muncul tuh Aquafina begitu. Iya. Dengan karakter suaranya yang kayak nenek-nenek rempong, terus habis itu punchline-nya juga selalu works gitu. Itu tuh kita ngerasa ini kelihatannya Aquafina tuh diajak untuk bikin animasi baru dibuat karakter Sisu dulu deh, bukan Sisu yang dibuat terus ngajak Aquafina gitu. Kayaknya sih. Kalau karakter Sisunya lihat susu ini kali Beer Brand. Oke. Jadi Sisu ini terinspirasi dari Beer Brand. Oke. Gue anak naga karena suka naga juga, cuman ini agak cukup menghancurkan juga sangat tidak naga. Iya benar. Naganya kayak Frozen ini nggak sih, kayak Elsa gitu nggak sih Mas Jiro? Oh. Naganya kayak si Elsa. Iya, itu sebenarnya Ya cakep Elsa lagi jauh. lebih ke permasalahan kreativitas. Adegan yang kata-kata bukan naga seperti yang ini, yang bukan terbaik, tapi ya tau lah kayak lagi kerja kelompok, nilainya bagus, tapi nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu juga nggak tahu ya, kalau bagi gue juga nggak keren, jadinya naganya juga bukan naga keren gitu. Nah, itu dia yang dibilang dari first look-nya, dari tampilan awal sebelum trailernya muncul kan kita ngelihat si sosok naganya ini, aduh kenapa mengecewakan, kenapa bener tadi matanya kenapa mirip Frozen, itu kan kayak Disney animasinya itu kayak gak kreatif dengan bentuk mata, bentuk karakternya gitu. Tapi begitu filmnya mulai, kita tahu suaranya itu dari Aquafina, udah rohnya dari si naga Sisu itu termaafkan dengan wujudnya naga gitu. Kayak lompat tuh, tiba-tiba dia kakinya nggak lompat itu kan kayak harus lompat kayak gitu. Gimana gitu? Benar-benar. Iya. Yang pas kepedesan di kapal lucu banget. Iya. Iya benar. Aku kira bakalan keluar api malahan itu. Ternyata enggak, cuma pedesan doang. Ternyata banyak unsur-unsur air ya, lebih ke penyubur. Ada air ya. Ada elemen air yang lebih kuat daripada api gitu. Gue berharap ada naga yang keren sih, tapi nggak ada, kakak-kakaknya juga nggak keren, ya udahlah ya. Tapi Kakak lebih lucu lagi. iya lucu lagi. Kira bakal ngomong gitu. Kakak-kakak yang lain bakal ada scene ngomong gitu. Enggak, kata diem aja. Kayak gimana gitu. Kelamaan itu juga ada 2 jam. Tidak. Nanti lama lagi. Ya, keempat naganya hanyalah mitos lah. Cukup karikatural, jadi cukup collectible lah. Jadi kalau misalnya mau dikoleksi, kayaknya kalau jadi merchandise kayaknya bisa sih, lucu lah. Ya, tapi kalau satu oke lah. Tapi kalau kebanyakan udah kayak ini, cicak. Jadi banyak renang-renang itu. Ih, geli liatnya. Keren ya. Unsur keren naga gitu loh. Kalau ada unsur keren naganya dikit udah. Iya. Bener. Kalau naga satu emang keren. Tapi kalau naga kecil-kecil, Bahkan kalau misalnya gue mau bandingin, musuhnya di Mulan yang kartun, Iya. musuhnya itu masih lebih keren walaupun dia lucu ya. Iya. Walaupun dia karakternya lucu sama jokesnya juga banyak, konyol juga, tapi ada si kerennya naga gitu. Iya. Ada naganya tuh kerasa seperti naga gitu. Makanya. Kalau ini mukanya aneh. Ya udah, kita bayangin mukanya Aquafina. Kalau itu ternyata dia mukanya jadi naga, udah gitu dah. Emang absurd, emang bentuknya udah. Tapi pas baca-baca ternyata behind the scene naganya itu dari batik Indonesia loh. Iya. Oh iya. Batik kan ada, batik Jawa itu kan ada 3, Nogorojo, terus Nogo apa tuh lah, pokoknya aku baca ternyata risetnya kan ke tiap negara tuh. Iya. Ada Indonesia, Malaysia,
terus apa sih namanya Thailand, terus ada apa namanya Vietnam, kayak gitu. Itu yang si bikin skripnya itu kan orang Malaysia sama orang Vietnam. Iya. Itu yang bikin skripnya. Iya, berarti kan jadi dia riset, ada tim risetnya. Ya. Itu si naganya itu diliatin itu dari batik Jawa. Makanya jadi kayak gitu. Ya, shout out untuk tim researchnya ya. Jadi sopan, naganya sopan ya. Gue malah melihatnya naganya tuh lebih ke, nggak tahu ya, referensinya jadi naganya barongsai. Lebih ke Chinese berarti ya. Iya, maksudnya dengan mulut lebar, dengan lebih ke barongsai. Ya, itu mungkin referensi naga itu yang mukanya kayak ada bukan naga. ya, kita nggak punya cerita rakyat yang berhubungan dengan naga gitu. Jadi mungkin tuh penokohan naga itu bukan dari negara kita, tapi kalau unsur detail batiknya ya mungkin itu merepresent lah ya. Jadi ya. Tapi gue somehow tidak melihat nggak melihat unsur Indonesia yang terlalu banyak. Gue justru langsung kerasa antara Vietnam sama Thailand yang lebih jauh film ini. Tapi ya nggak masalah sih. Ya kalau mau direlate kan ya ada nasi, ada wayang di negara Feng itu. Terus di Istana Feng itu sebenarnya rumah adat juga kayak Minang juga itu kan. Ada unsur Minangkabaunya gitu. Ya itu kan kalau kita mau sok-sok bangga dengan Indonesia ya itu ada dendeng itu kelihatan. Nah ini dekat gitu dengan kita. Musiknya juga ada gamelan, tapi kok nggak ada yang, apa sih yang di trailer nggak ada ya yang bunyi apa sih? Apa yang suara-suara aneh itu? Suara Iya. Wih itu. Ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Dan tuk-tuk itu juga terenggiling ya. Apa itu? Oh, itu angpau. Apa itu angpau? Tapi di antara 5 negara itu kalian lebih suka negara mana? Hard dong, jelas. Ya, hard lah. Iya. Itu oh ya ya. gini ya. Ayo, boleh. Fotonya gini ya. Di atas dong, di bang. Salamu membuat susu gitu. Iya. Itu kan negara-negara itu kan sesuai dengan sebutan-sebutannya juga kan. Iya. Yang herd itu kan kayak yang paling makmur, terus yang taring itu suka nusuk dari belakang, suka berkhianat gitu kan. Terus kuku. Ya bagus ya ininya apa negaranya ya. Itu Iya. Iya unik gitu. Ya semacam Naruto Universe gitu, negara api, negara pasir gitu. Tapi ini pakainya tail, fang, talon, terus apa lagi itu? Tapi yang Tail. paling nggak ini negara Spain ya. Kita nggak nyangka kalau ternyata cuma 1 orang. Ya. Ya soalnya kalau itu 5 negara kalau terlalu dikulik berat nih. Ada lagi? Masalah ini. Plot story-nya apakah kalian merasa terpuaskan dengan plot story? Kalau aku sih rasanya sih ya, ini kayak nggak orisinil gitu. Sekilas Raya waktu di negara Tail itu kayak Rey di Star Wars. Terus habis itu team up-nya itu Guardians of the Galaxy waktu dia kayak apa? Iya, jadi kayak itu udah aset-aset cerita dari Disney yang mereka adaptasi dalam satu cerita lagi gitu. Iya. Jadi kayak mengingatkan kita kemana gitu. Bahkan pencarian kayak serpihannya tuh kayak apa ya? Kayak Dragon Ball, kayak Infinity Stones. Kita cari serpihan si bola-bolanya gitu kan. Ya itu kayak lack of creativity lah menurutku. Kayak Thanos, balik Iya. snap. Ya. Ya sebenarnya kayak gitulah. Storytellingnya nggak ada yang orisinil, tapi kita tetap masih nyaman untuk ngikutin lah. Ada lagi?
Yuzu mau tanya apa tuh? Pokoknya jadi awet muda ya. Iya, iya. Anak-anak gede apa jadi Ya, kita berpikirin juga kayak enak juga ya deh. Terus satu itu jadi bangun tuh lagi anak-anak gede. anaknya kerja, anaknya yang selamatin ya. Tapi kalau udah gede masih muda. Namanya Agak licin. Anaknya masih sedinoy gitu, tiba-tiba segede raya gitu, buset. Berapa lama berkembang dia dari noy sampai ke segede raya itu. Siapa lagi yang belum ngomong? Masih agak miss dengan si drone-nya keluar itu sih. Apa itu? Kayak alat. Masih maksudnya untuk story-nya ya. Proses si drone itu keluar, terus drone dimatikan. Si tisu dengan naga-naga itu, terus ya proses drone yang somehow menurut gua kayak ada mentor kehadirannya. Iya kan? Ya. Oh iya benar. Ya pasti kita kayak Tapi mikir ya, ini mirip ini gitu loh. maksudnya si drone ini gitu loh. Iya, ya. Dia bikin orang-orang jadi batu, terus ini apa gitu loh. Maksudnya apakah dia politik, dia pengen menguasai dunia atau apa, kan nggak tahu gitu loh. Iya, ya. Menghancurkan itu menghancurkan untuk apa? Apakah emang drone itu emang untuk menandakan kiamat ya, semua orang akan mati, semua orang akan binasa, tapi ya kalau dunia ini dikuasai sama drone terus nanti kenapa? Gitu, gue agak Iya. apa efeknya? Ya mungkin kayak Tapi kan ada drone. Menghentikan sementara orang itu tuh kayak menghentikan kehidupan untuk sementara, tapi nggak selamanya, ya kan? ya ketika spirit naganya itu nggak jadi satu, Ya, tapi kan kalau misalnya nggak ada si bola. jamnya itu kan, Heeh. ya kalau nggak ada bola itu kan, ya udah dunia. Tapi ibaratnya kan itu kan kayak kiamat ya gitu. Iya, Cuman iya. kan kalau kiamat kan, kalau masalah konsep kiamat di gue itu kan ya hancur. Iya, iya. Ini kan bukan hancur, ini dunia jadi Membatu. jadi Iya. nutupin semua. Jadi isinya tinggal isinya. Oke. Kemudian jadi manusia menggantikan batu. Ya, ya kayak semacam metafora. Gue nggak ngerti apa sih dengan drone ini, itu aja. Nah, lanjut, ayo. Ya udah, lanjut apa lagi? Udah pokoknya itu metafora tentang Indonesia, tentang kesatuan lah. Kalau misalkan Mau review spoiler, nggak mau review trailer. Mau ini dulu, mau menelaah perkataannya Om Jiro nih. Kalau menurut saya sih ya, kalau ini film kan emang buat menceritakan dari orang tua ke anak-anak. Kalau konsep anak-anak sih ya cuma sebagian aja. Tapi emang benar, walaupun ada kedetailan si drumnya itu, tujuannya si drum itu apa nggak diketahui, tapi kalau untuk buat si anak-anak sendiri yang teenage ke bawah atau masih kids banget yang mulai belajar menonton ya, gue rasa sih cukup sih ilmunya sih untuk kamu jangan begini, ya istilahnya tata krama yang buat diajarkan ke anak-anaknya sih cukup kalau menurut saya. Gitu. Iya sih. Jadi Cuman ya yang emang lebih sih, sedih karena dikejar-kejar itu maksudnya. namanya emang nggak bakalan lengkap sih resikonya. Iya. Enggak, maksudnya kalau soalnya kan dari ini bukan, kita nggak ngomongin agama aja sih, maksudnya dari kepercayaan apapun yang di Asia Tenggara kan namanya akhir dunia itu pasti ada, namanya apokalips itu pasti ada. Jadi lebih ke dunia hancur. Jadi misalnya kayak apa ya, kayak meteor jatuh deh. Jadi kayak menunggu waktu kalau itu akan hancur. Kalau ini kan lebih kayak dikejar-kejar, jadi kayak Dementor. Tiba-tiba muncul kayak peta umpet, kan agak horor sih kalau buat anak-anak juga. Ya. Tiba-tiba lagi jauh dulu, kayak ngapain lu sih? Tuknya tuk itu binatang apa sih? terenggiling. Terenggiling ya. Terenggiling
sih ya sebenarnya sih kalau saya sih bisa di itu untuk anak-anak juga, cuma menakutkan. Kalau untuk aku sih kayak menakutkan karena ngagetin itu sih film itu. Besin apa? Besin. Pokoknya yang ada Aquafinanya udah, yang ada Sisunya ngomong udah pasti lucu udah dah. Iya. Oh juga, tidak. Kalau saya sukanya bagian pas si Tongnya bilang, "Are you trash for the stranger kids?" Yaitu yang percaya sama 4 bocahnya itu. Ya. Ya itu saya, ya Allah, bocah-bocah maling begitu, monyet lagi. Bener ya. Ya aku pikir itu kan ada simbol apa gitu tuh, yang 3, yang satu nutup mata, satu nutup hidung itu tuh bertiga. Ya aku pikir emang titik lucunya cuman ada dari Aquafina, dari si Sisu, ternyata Noi-nya itu juga lucu banget ya. Noi-nya sendiri juga bagus sih. Itu kocak banget itu. Suka sih aku suka Noi. Pengen ku tendang rasanya emang. Kesel banget lihat kelakuannya. Habisin makanan banyak ya. Deadpoolnya keluar nih kayak pengen nendang-nendang. Maaf mendalami. Tapi emang ngeselin kan kelakuannya kayak gitu, terus habis itu. Iya, di awal juga udah kesel banget, itu mau diapain gitu, nyuri gitu kan. Nggak taunya cuma membuat ini doang. Terus gak jelas lagi ngomong apa terakhir itu ya. Ngomong apa kata-kata terakhir itu. Iya. Udah ngasih batunya itu, tapi ngomong apa. Nggak tahu. Kalau kalian di credit title scene-nya pun itu apa, pengisi suaranya si Bayu itu ada 20 bayi lah ya itu sebagai pengisi suaranya itu. Jadi emang mereka niat banget untuk untuk membawa si karakter Noi ini bayi tapi kelakuannya kayak dajal, tapi ya mereka proper untuk bawa pengisi suara gitu. Suara tuk-tuk enak banget ya. Tuk-tuk. Kayak cameo begitu. Pengisi suaranya sih tuk-tuk. Yang aneh itu kata-kata dia berpetualang 6 tahun. Udah menjelajahi semua sungai, tapi ketemu si Sisunya di tail yang paling belakang, yang sungainya cuma secrut garis doang. Itu ya lucunya itu kenapa di situ gitu kan, petualangannya itu. Terus yang kedua apa ya, itu sih kata-katanya si Alpina itu yang nggak naga banget pokoknya. Iya. Jokesnya nggak naga. Jokesnya kayaknya nggak. Ada dibohongin sama nenek-nenek itu juga lucu banget itu. Oh iya. Beli barang kredit baju. Iya, pay letter. Usul pay letter ya? Iya, pay letter. Ada lagi nggak? Atau kita langsung ke closure, ke kesimpulan? Atau ada yang mau diunek-unek ini lagi? Closing. Yuzu ada di sini nggak? Yuzu mau tanya apa gitu? Iya, tadi mau nanya apa dia? Mas Yuzu. Sweet. Masih suruh. Pengen jadi Spider-Man nih. Gimana kalian karena putus-putus jadi denger ya. Tapi gue sengaja. Gara-gara putus-putus nikmatin. Tuh kan, iya putus-putus. Ya udahlah, nggak usah. Kali cuma ada nyambung kayak bukan ada 2 yang top. Oh, anjay. Ya paling gue punya pertanyaan sih, ini mengenai ini kan ceritanya kan kalian udah pada udah diceritain semuanya kan, walaupun gue dengernya ada agak putus-putus atau enggak ya. Yang pertama, film ini
kira-kira rekomend banget nggak untuk orang yang belum nonton pakai IMAX atau yang biasa? Terus yang kedua, hal yang mendasari kita harus nonton film Raya and the Last Dragon itu apa? Silahkan dijawab. Komen dong, IMAX lah, IMAX. Udah no debat, IMAX. Ya, yang jelas Yang kedua berat. gunakan fasilitas bioskop dengan kualitas gambar yang paling terbaik. Kalau ada 4DX, 4DX, kalau IMAX, IMAX. Gitu. Menurut gue sih nggak perlu IMAX, yang penting nonton di bioskop menurut gue udah cukup mewakili kok. Aduh. Reguler biasa juga yang soalnya transaksi nonton dengan layar lebarnya sih yang enak. Ya. Soalnya kan dia tempatnya kan landscape-nya itu kayak tempat-tempat yang luas-luas semua, jadi bagus kalau di IMAX itu, jadi luas banget katanya. Tapi apa lebih effort ke IMAX atau biasa? Emang dasarnya kan kalau Disney kan rata-rata kan kalian tahu lah visual Disney itu kayak gimana ya kan? Iya, iya. Maksudnya ada beberapa yang kayak wajib banget nih harus pakai IMAX, ada juga yang ya udah standar gitu ya. Tapi kan rata-rata kebanyakan Disney itu visualnya tuh cakep gitu, maksudnya pas gitu buat untuk nonton kita tayang di IMAX gitu. Worth atau enggak, atau effortnya ada enggak gitu? Iya, kalau dari Disney-nya sendiri kan memang ada specialty, kalau mereka ada resolusi khusus untuk IMAX. Jadi kalau misalkan ada fasilitas IMAX silahkan dipakai. Tapi kan Disney Plus Hotstar pun menyediakan fasilitas untuk premium access tuh kan, tapi 400.000 satu kali akses gitu. Ya itu pilihan Anda sih gitu. Ya enggak? Wah, ada dua. Wah. Terus yang kedua pertanyaan kedua gue masuk gak tadi? Masuk. Kenapa harus nonton ini? Ya, hal yang sorry kita orang-orang, terutama orang Indonesia, karena kan tadi kalian udah bahas kalau film-film ini menyangkut Asia Tenggara gitu kan, dan terus banyak unsur budaya, terus banyak untuk anak-anak juga biar pengetahuan atau edukasi gitu kan. Hal yang mendasarinya tuh harus nonton banget gitu Raya and Last Dragon tuh apa? Harus Basu, biar lebih mencintai benua kita. Iya, emang. Ada pautnya sama bener-bener ada sama negeri sendiri gitu. Ya dong, negeri kita yang dicintai ini. Kan kita kadang-kadang suka lupa mempersatukan orang, sering lupa, sering egois, mentingin diri masing-masing. Nonton ini tuh kayak kita tuh diingetin, oh kita tuh harus nggak boleh mengkotak-kotakan orang, harus ya begitulah. Berarti aku relate ya. Indonesia banget. Iya, apalagi trans issue kan. Indonesia banget dong ya, buku-bukuan kan. Ya, cuman dikemasnya secara animasi gitu ya. Iya, betul. Oke deh, oke. Siap. Penasaran jadinya. Nonton lah. Biar mirip. Mau dulu dikit. Oke. Udah itu udah yang thank you. Iya, jangan tahunya wave you aja. Oke, thank you Yuzu. Pokoknya harus wajib tonton lah ya. Dari opening ya, yang As Again ya. Yang Ya, Us Again. Jangan Nah itu mungkin telat masuknya. mungkin ada spesial offer kalau kita nonton di bioskop, bakal nonton Us Again. Kalau misalkan kalian nonton di Disney Plus mungkin nggak ada, itu mungkin ya. Tapi ada nilai plus kalau kita nonton di bioskop, mungkin kita bakal nonton short movie-nya dari Disney ini gitu. Gitu deh. Bakal ada series gitu kali apa gimana? Ada short movie, ada spesial short movie yang biasanya dilakukan oleh Pixar. Ada film pendeknya dulu 10 menit Awal ya, biasa ya. 10 menit biasa kayak bau Ya. Oke deh guys, thank you. Thank you Yuzu. sama-sama. Oke, Udah pamit sih, kita closingan. udah pamit Oke, kita closingan aja ya. keluarga dulu. Ya, kita closingan dulu. Thank you semuanya udah gibah film tentang Skor belum? Skornya belum. skor ya udah. Belum. Skor
1, 2, 3. 8. Udah kan? Semua sih. 878. Sama 8. Ya, segitulah ya. Foto bareng dong, foto bareng. Berarti rata-rata 8 lah ya. Ya, 8. Kita close dulu, habis itu kita foto-foto, oke? Oh ya. Thank you. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Asna Kuldi. Pamit.